Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki akhlak dan sifat mulia, sebagaimana tercermin dalam perilaku sehari-hari beliau. Ada banyak kisah yang menggambarkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pada suatu hari, ada seorang lelaki minta izin untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang yang paling buruk di kabilahnya. Aisyah radhiyallahu anha pun mengizinkannya masuk dan pria itu pun langsung duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian berbicara dengan ramah dan penuh perhatian. Hal ini membuat Aisyah radhiyallahu anha heran dan bertanya kepada beliau saat pria tersebut telah pergi. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan mengapa Nabi Muhammad SAW bertutur kata begitu lembut serta menghormati orang yang kasar dan buruk. Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab bahwa pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia karena tidak mau bergaul dengan orang lain dan ia menganggap orang lain lebih buruk darinya. Selain berperilaku mulia terhadap orang lain, masih banyak keteladanan Nabi Muhammad SAW lainnya yang bisa kita contoh. Berikut 4 keteladanan Nabi Muhammad SAW yang patut kita jadikan contoh. 1. Berkata benar. Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan perkataan yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkataan yang berhubungan dengan persoalan duniawi. Berkata benar atau siddiq ini termasuk salah satu sifat wajib bagi Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. 2. Dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang dapat dipercaya atau amanah. Beliau selalu menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 3. Cerdas, pandai dan bijaksana. Keteladanan Nabi Muhammad SAW lainnya adalah kecerdasan, kepandaian, dan kebijaksanaan yang melekat pada diri beliau. Ini juga menjadi sifat wajib Rasul yang sering disebut dengan fatona. 4. Pemimpin yang sukses. Hal lain yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad SAW adalah kepemimpinan beliau.
Mengutip buku Pimpinan yang Bertakwa karya Saiful Irfan, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pemimpin yang sukses dalam membina masyarakat Madinah kala itu. Nabi Muhammad SAW memutuskan semua perkara yang dihadapi dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddi walidal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Imam Al-Gharafi dalam salah satu karyanya yang berjudul Anwar Al-Buruk fi Anwal Al-Furuq menyebut, setidaknya ada 3 peranan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Di antaranya sebagai mufti atau pembawa ajaran agama Islam, pemimpin umat sebagai imam dan kepala negara pemimpin masyarakat, dan sebagai qadhi atau hakim dalam setiap perkara yang terjadi di masyarakat. Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan ketiga peranan tersebut dengan baik dan sempurna. Bahkan beliau dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, atau nabi terbaik dan pilihan dari semua nabi dan rasul. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita semua bisa mengambil contoh dari sifatnya dan akhlak mulianya. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.